Oke, baik sahabat, tadi kita singgah dulu ke kopi Arabica yang overbearing tapi masih layak kita merawatnya hingga berbuah lagi. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini mana tahu ada tempat sahabat tadi mengalami kopinya seperti ini sama. Nah, seperti ini. Nah, jadi hati-hati sahabat tani. Kopi overbearing, nah ini banyak sekali petani kita salah menganggap. Katanya kalau kopi overbearing itu tidak bisa lagi punya harapan untuk berbuah. Padahal masih punya harapan. Ya, kalau sahabat tani tahu ciri-cirinya. Nah, seperti ini sahabat. Ini kan buah sudah banyak habis ya. Banyak sekali sudah habis gitu ya. Ini kan sudah mendekati panen akhir. Memang udah masuk panen akhir sih. Karena waktu itu merahnya itu dimulai dari bawah ini sahabat. Sangat banyak. Ini ada bekas-bekasnya. Ya, sangat banyak. Baru ini yang terakhir sahabat. Nah, apakah yang seperti ini sudah termasuk tidak bisa lagi kita pelihara? Ini masih termasuk sahabat, sangat termasuk dan sangat layak. Cara mempelajarinya gini, ini kan buah banyak ya, kita perhatikan daun-daun dan pucuk-pucuknya. Ini kan hal biasa sahabat, namanya baru siap overbearing ya. Udah pasti ini kan daunnya sedikit rusak atau berubah warna. Nah, seperti ini jangan dulu kita anggap bahwa ini tidak layak lagi lalu kita ambil parang kita tebang, jangan ya. Ya, ini masih yang seperti ini masih layak dipelihara dan akan berbuah lagi kok ya. Nah ya, ini nanti buah begitu habis ini akan meneruskan. Ini nanti akan keluar lagi tunas nih, atau di sini biasanya ya. Dimana tempat buahnya habis biasanya di situ akan tumbuh lagi titik tunas. Ini yang seperti ini udah dijamin. Ini udah dijamin ini masih bisa dirawat dan masih punya harapan berbuah. Ya. Nah, seperti ini. Contohnya sahabat ya. Nih, saya muter, saya sorot sedikit lebih jauh. Nah, seperti ini sahabat. Kalau daun-daunnya masih banyak ya, dari atas ke bawah itu masih banyak daun-daunnya ya. Tuh ada sisa buah nih. Nah, ya, masih banyak misalnya, ini tandanya masih layak sahabat. Makanya itu nanti kalau buah sudah habis semua, tinggal ranting cabang kering, kita pruning, kita buang. Nah, itu nanti akan mengundang atau merangsang pertumbuhan tunas dan cabang yang baru, menghasilkan produksi yang baru. Nah, seperti itu. Nah ya, ini ciri-cirinya. Oke. Dan ya sahabat, dan ini kalau kita gores sahabat, ini di sini. Nah, kita gores, ntar ya. Ini harus pakai parang sahabat. Nah, kita gores. Nah, masih hijau. Ya, lihat nggak ya? HP. Nah, ini ya, masih hijau dalamnya sahabat ya, belum kering. Itu tandanya masih aman, masih layak dipelihara nih. Jadi hati-hati, jangan sampai salah sangka nih ya. Nah ya, simple dan mudah ya sahabat tani ya. Saya ulangi sekali lagi sahabat tani, kita perhatikan overbearing tapi masih layak dipelihara itu ya seperti ini. Buahnya banyak, tapi daun-daunnya itu tidak ada yang rontok, masih sehat bugar kan gitu, masih banyak seperti ini. Itu tandanya overbearing. Lepas overbearing masih punya harapan untuk berbuah produksi lagi ke depannya ya. Yang kedua, batangnya diperhatikan. Kalau misalnya kita congkel pakai parang atau gunting, itu dalamnya masih hijau atau masih segar ya. Kalau masih hijau masih segar kan biasanya kan itu tandanya masih hidup tanaman ini, masih punya harapan. Nah, kecuali kalau memang dalamnya sudah coklat ya, kita bongkar kulitnya ternyata dalamnya coklat. Nah, itu sudah sahabat, bongkar aja, nggak ada harapan. Nah, oke, saya pernah berkomentar di salah satu media yaitu Facebook ya. Ada seseorang sih yang katanya kok sudah seperti ini nggak ada harapan, bongkar saja kan gitu ya. Kalau sudah overbearing, sudah lebat buah, lalu keadaan seperti ini bongkar saja, nggak ada harapan katanya. Jadi saya komen sahabat, saya komen begini, yang namanya kopi kalau sudah siap berbuah banyak atau overbearing itu sudah pasti keadaannya seperti ini ya, keadaan seperti ini. Namun belum tentu kalau sudah seperti ini itu kopi nggak bisa lagi dirawat, bukan seperti itu saya bilang ya. Toh kalau kita mengenali ciri-ciri yang masih punya harapan kan terlihat dari daun-daun yang banyak. Kalau buah kopi yang overbearing kan kok buah udah banyak, ini biasa kering. Ini kering, semua kering. Nah, nanti kita contohkan, ini kita masih bercerita tentang kopi yang overbearing tapi masih layak dipelihara. Nanti kita akan beralih ke
kopi overbearing yang tidak layak lagi dipelihara dan memang mesti wajib dibongkar. Kalaupun dipulihkan biasanya nggak ada harapan, tetap lama sekali sembuhnya sahabat ya. Nah, jadi begitu saya berkomentar seperti itu, ya sahabat tani tahu nggak ya, kopi ateng-atengan. Kopi ateng-atengan kalau sudah berbuah banyak itu nampaknya sekilas seperti udah kena overbearing parah ya kan, seperti terasa nggak ada harapan. Tapi begitu buahnya habis semua, ketika kopi tersebut menumbuhkan cabang dan tunas yang baru, itu akan cantik kembali gitu sahabat. Nah, akan cantik kembali. Disitulah banyak petani kita menyesali, loh saya kira nggak bagus lagi, rupanya masih bagus. Nah itu sering sekali itu, termasuk teman-teman kita yang di sini banyak mengalami hal seperti itu. Jadi teman-teman saya yang mengalami itu, saya beritahu aja ciri-cirinya tuh buahnya banyak tetapi daun masih banyak, itu bukan tidak layak, itu masih layak. Nah kecuali memang udah gundul, udah kering kerontang ya, cabangnya sudah kering-kering ya kan, di dalam batangnya ini sudah nggak hijau lagi atau sudah coklat, nah seperti itulah. Nah itu sudah nggak layak lagi kan gitu ya sahabat ya. Oke, siap ini kita akan beralih ke kopi yang overbearing tapi tidak layak dipelihara. Nah sahabat perbandingkan dan nilai aja sendiri, karena saya ngomong itu bukan hanya sekedar teori tapi langsung di hadapan pokok kopinya. Seperti itu ya sahabat ya. Oke ya, kita beralih. Oke baik sahabat tani, kita masuk ke kopi yang overbearing yang memang tidak layak lagi kita pelihara. Nah silakan dinilai. Nah seperti ini ya, ini saya ambil dulu dari jarak jauh. Nah silakan dinilai ya. Tuh, padahal kan buahnya lebih banyak yang pertama tadi ya, yang overbearing masih layak pelihara. Pada buah lebih banyak itu daripada yang ini. Tetapi ya seperti ini. Nah ini saya kasih tahu ciri-cirinya pada sahabat tani. Nah ini kan terlihat nih, daun tidak ada lagi, semua tidak ada lagi nih seperti ini. Nah itu tidak layak lagi dipelihara ya. Yang kedua sahabat tadi, buahnya itu kecoklatan seperti ini. Nah kecoklatan ini kenapa Pak? Apa karena serangan hama? Bisa jadi. Kekurangan kalsium juga bisa jadi. Kekurangan kalium juga bisa jadi. Nah seperti itu. Jadi overbearing ini kebanyakan sering sekali gara-gara kekurangan kalsium dan kalium. Belum tentu karena penyakit sahabat. Nah seperti di hadapan sahabat tadi, coba nilai yang ini dengan yang tadi ya, coba nilai. Nah yang seperti ini sahabat, kalau ada tempat sahabat tani mengalami hal semacam ini, udah bongkar sahabat, ini nggak ada harapan. Kenapa saya bilang nggak ada harapan juga? Ini buah, nah seperti ini buah, ini nggak bakal merah sahabat, kuning aja udah rontok, hijau pun udah rontok. Nah ya, finalnya dia paling di sini sampai segini aja warnanya tuh sahabat tuh. Isinya jangan ditanya. Kalau dibuat bubuk kopi rasanya, waduh, anyir ya, macam mana ya? Bukan khas kopi wanginya, malahan khas lebih pahit, amis gitu, seperti itu, sahabat. Nah, ini tidak lagi layak dipelihara. Yang kedua, nah, ya, ini. Ya, kita coba korek. Pakai parang harus sahabat. Tuh. Ya. Nih, sahabat. Ya, coklat ya, dalamnya coklat. Berbeda yang overbearing masih layak pelihara tadi, beda dengan yang ini kan. Nah ini coklat nih, ini udah nggak layak nih sahabat, ini udah nggak layak. Nah jadi ini kalau udah seperti ini, bongkar tanam, ganti baru sahabat. Kalau ini dipulihkan bagaimana Pak? Dipulihkan kadang iya bisa, kadang tidak bisa sahabat. Dua kemungkinan itu terjadi ya. Kalaupun terjadi pemulihan butuh 1-2 tahun baru pulih. Ya orang kayak kita sahabat petani ya, orang kayak kita ini mana mungkin sanggup kita nunggu seperti itu. Lebih-lebih mengurusi satu batang menghabiskan waktu bertahun-tahun seperti itu kan. Ya lebih baik dibongkar saja. Nah ya lebih baik dibongkar, ganti baru, kasih bibit yang paling bagus untuk mengganti dia ini kan gitu sahabat ya. Nah ini tidak layak nih. Kenapa saya berani ngomong demikian? Saya sudah pernah ganti, saya pernah memaksa diri memelihara ini. Kenapa? Buahnya sayang. Barangkali nanti kesempatan kedua kalau saya pulihkan, mana tahu masih selamat. Ternyata sahabat, kalau kopi sudah seperti ini pertamanya, itu seterusnya akan seperti ini deh sahabat, walau pulih kembali kan gitu ya. Nah jadi bagaimana Pak? Kalau misalnya Pak kita tebang aja nih Pak, kita tebang batang, lalu nanti keluar cabang baru atau tunas baru, apakah hasilnya akan seperti ini juga Pak? Tetap seperti ini sahabat
Nah ya, tetap seperti ini. Makanya itu sahabat, saya sarankan ya, karena bukan saya sok tahu sahabat, tapi karena pengetahuan dan saya selalu uji coba, makanya saya berani ngomong ya. Saya sarankan ganti aja baru, seperti itu aja sahabat. Nah jadi yang seperti ini sering terjadi untuk kopi ateng-atengan nih, mau ateng super, ateng janda, ateng kemala ya, pilapa-lapan ya, dan sebagainya. Itu khusus pokoknya untuk ateng-atengan ya, ini bakal terjadi. Ya, di antara 1000 batang kita tanam biasanya akan ada sekitar 100. Ya, biasanya itu ya. Nah, jadi bagaimana menurut penilaian Anda sahabat tani? Silakan Anda nilai sendiri ya, silakan Anda nilai sendiri. Hak kembali kepada Anda. Anda yang mau percaya sama siapa itu hak Anda ya sahabat tani ya. Saya berbagi sesuai pengetahuan dan pengalaman dan berusaha beri yang terbaik untuk sahabat tani. Semoga ini dapat manfaatnya untuk sahabat tani, terlebih yang pemula ya. Yang pemula kalau baru pemula biasanya kalau mengalami kopinya seperti ini pasti pada panik ya, pada bingung harus ngapain ini, apa benar ini masih bisa dipelihara atau tidak. Nah, jadi dari video ini saya jelaskan kepada sahabat tani mana overbearing yang masih layak dipelihara dan mana overbearing yang tidak layak dipelihara, sudah saya bahas semua dalam konten ini. Ya, semoga dapat manfaatnya untuk sahabat tani ya. Dimanapun Anda berada, sehat selalu, semangat terus. Kopi di tempat kami harganya alhamdulillah stabil terus sahabat ya. Walaupun saat ini lagi sedang kemarau, sudah hampir 2 minggu ini kemarau sahabat. Nah ini kita antisipasi, ini takutnya El Nino ya sahabat ya, kemarau panjang ini berbahaya sekali sahabat. Tetapi ya udah, kita ikhtiar, semoga tidak terjadi apa-apa dengan dunia ini ya. Oke kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.